Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu, amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, kita masih ada waktu menjelang salat Isya, insyaallah sekitar 35 menit lagi. Kita manfaatkan dengan niat talabul ilmi, berada di masjid ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah. Berharap juga masuk dalam apa yang diberitakan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menjalani proses menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Amin. Kita pada ahad yang keempat dalam tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Terakhir bulan yang lalu kita sudah sampai membahas hingga ayat 37. Di ayat 37 itu ada sindiran Allah kepada ahlul kitab dengan panggilan ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kalian kepada apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, berarti bahwa Al-Quran itu musaddiqan lima ma'akum. Berita Al-Quran itu membenarkan kitab yang ada bersama kalian, yaitu Taurat. Artinya Al-Quran mengatakan Taurat itu dari Allah juga. Min qabli an naqmisa wujuha, sebelum kami balik muka. Itu ancaman berarti. Fanaruddaha ala adbariha, maka kami akan balikkan muka itu ke belakang. Kalau dibalikkan muka itu ke belakang, nah itu dua makna tafsirnya. Bisa maknanya memang natmis itu bermakna terbalik mukanya, jadi muka itu belakang. Jadi kalau seandainya terbalik itu maju katanya, kemana dia pergi? Ya, harus mundur katanya. Nah, kayak gitu. Bisa majaz, artinya bisa bermakna hakiki, bisa bermakna majazi. Kalau bermakna majazi, ya berarti mereka jauh dari petunjuk. Disuruh ikuti Muhammad, melawan dia. Gitu kan? Nah, itu dua makna. Tapi di ayat itu juga ada ancaman auna la'anahum kama la'anna ashabas sabti, atau kami laknat mereka sama seperti kami dulu pernah melaknat ashabas sabti. Ashabas sabti orang-orang yang terlibat di hari Sabtu. Nah, berarti ini narasi teks ini sudah dikenal. Orang Yahudi pun tahu bahwa dulu leluhur mereka pernah kena kutuk gara-gara melanggar kepatuhan terhadap aturan hari Sabat. Sabat itu artinya istirahat. Dari Sabtu itulah kita sebut juga hari Sabtu kemarin. Hari ini Ahad. Jadi dulu kalau dibaca di surat Al-Baqarah, disitulah dikisahkan juga disinggung kelakuan Bani Israel sepeninggal Nabi Musa pernah dikutuk gara-gara melanggar ketentuan hari Sabat, yang mana di Al-Quran diberitakan kalau selain hari Sabtu, ini penduduk pesisir dia nih, mereka nih, penduduk yang kena kutuk nih, yang tinggal di pinggir laut. Kalau mereka melaut selain hari Sabtu susah dapat ikan. Kalau pas hari Sabtu entah kenapa dekat aja ikan.
Pelajaran aturannya hari Sabtu harus istirahat. Wajib tidak ada aktivitas mencari nafkah, khusus hanya untuk ibadah saja, full day. Nah, itu beratnya syariat sebelum syariat Nabi Muhammad itu berat. Makanya syariat kepada kita ini gampang. Syariat kepada kita hari Jumat cuma khutbah 20 menit maksimal, kata DKM ke setiap khotib sekarang kan itu, Pak Ustaz, jangan lebih 20 menit ya. Terus sholatnya paling top 10 menit, 30 menit. Habis itu assalamualaikum warahmatullahi. Makan. Pergi mana, tidak libur, tidak dosa. Gitu kan? Gampang syariat Nabi Muhammad. Tapi syariat sebelum Nabi Muhammad berat. Full day wajib, tidak boleh beraktivitas. Ada juga syariat mereka itu kalau pemuka agama nggak boleh cari nafkah, hanya fokus untuk melayani umat saja. Itu nggak boleh kaya, berarti nggak boleh berbisnis. Nah, jadi harus standby terus untuk maslahat rumah ibadah. Dia harus ada sebagai imam dan menjelaskan hukum-hukum Tuhan. Dah, itu aja fokus dia. Ada syariat itu. Jadi tidak dibolehkan apa? Tidak boleh punya bisnis, tidak boleh punya lahan pertanian, ya, karena dia di situ saja. Ada. Ini hari Sabat nih juga begitu, full day. Nah, tergodalah kayaknya sama godaan ikan tuh. Ini pas hari Sabtu nih kok. Dan di Al-Quran kan dikatakan begitu, kalau hari Sabtu dekat ikan. Menurut keterangan beberapa tafsir gitu. Takut juga orang tuh melanggar hukum nih, melanggar hukum supaya nggak kena pasal, dipasangnya jaring di hari Jumat malam sebelum maghrib. Pasangnya di situ pas kan hari Jumat kan belum masuk Sabtu, pas maghrib baru masuk hari Sabtu, pas habis asar lagi pasangnya, habis asar nanti kan malam pasang air kan, pasang air. Terperangkaplah ikan tuh, jangan diambilnya di hari Sabtu, tunggunya sampai maghrib. Di pasal dia nggak kena, tapi di mata Allah kena. Ah tuh, kayak gitu hukum tuh. Jadi gini, pelajarannya dari keterangan tafsir itu begini. Kalau memang begitu praktek mereka, berarti gini. Hukum dunia bisa saja orang ngakal-ngakalin toh, bisa. Pasal itu kalau kena pasal kok. Itu kan? Tak, bisa. Dalam tagihan-tagihan zakat juga bisa. 40 ekor kambing setahun kena zakat 1 ekor. Belum lagi kena bulan setahun, dijualnya 1. Datang pemungut zakat kan, apa kambingnya udah 40 ya. Enggak, coba dihitung lagi katanya. Kok 39? Ah, itulah. Tapi kan Allah nggak mungkin dong kita. Nah, itu pelajaran. Jadi walaupun mereka di atas kertas nggak kena pasal, tapi kena kutuk juga. Kena kutuk juga warga-warga yang melanggar ketentuan hari Sabtu itu. Karena mereka melakukan hilah, bekilah bahasa. Jadi orang kita bilang bekilah itu artinya dari bahasa Arab hilah. Dia bikin bekilah dia dengan hukum itu. Dan kita tahu kitab Taurat itu kitab hukum. Ternyata kena pasal juga, kena kutuk juga oleh Allah. Nah, ini kisah Ashabus Sabt itu. Di Quran katanya itu setelah meninggal Nabi Musa, jadi bukan di era Nabi Musa, min ba'di Musa. Itu perkiraannya ya setelah mereka berada di Palestina lah. Nah, ancaman Allah itu maf'ula. Jadi kalau ancaman Allah itu tidak gertak sambal, itulah
ayat itu bilang wakana amrullahi maf'ula. Ancaman Allah itu bukan bukan bentak-bentak gitu kan. Awas katanya kan, awas katanya. Tapi enggak tajam gitu. Kata awas ya dong, awas gitu. Tapi enggak efektif. Ya, berarti kalau Allah mengancam ya pasti. Nah, itu teguran kepada Banu Israel ahlul kitab di ayat 47. Nah, ayat berikutnya nih. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi itsman mubina. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dia dimadu. Itu kan dianggap ada Tuhan selain dia. Jadi pelajarannya apa ini? Ini data ayat ini dosa syirik. Dosa syirik itu induknya dosa besar, induk kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa kemusyrikan itu inna syirka la zulmun azim. Sifat syirik itu adalah dosa paling besar, puncaknya dosa, paling top levelnya dosa. Sampai dia ke level tak diampuni dengan catatan jika dia mati tidak taubat. Kalau dia sempat berubah sebelum mati, ya. Maka ayat berikutnya lanjutan kalimatnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain itu, berarti selain syirik diampuni. Nah, diampuninya ada catatan. Penjelasan para ahli ilmu terkait masalah diampuni di sini, bisa diampuni karena tadi ada kalimat liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Berarti ini hak prerogatif Allah sendiri, tak ada intervensi dari pihak manapun. Maka dosa selain syirik, seandainya ada orang itu pelaku dosa besar meninggal tidak taubat, tetap ada peluang dia diampuni. Bilang peluang, bukan kita bilang diampuni. Peluang dia diampuni. Apalagi kalau dia taubat sebelum mati. Itu pelajarannya. Pelajaran berikutnya dari ayat ini, bahwa pelaku dosa besar selain syirik itu puncaknya kan, itu paling topnya. Selain itu tidak membatalkan iman. Artinya yang bersangkutan ini pelaku dosa besar, tidak taubat, mati dalam keadaan faktanya tidak ada taubat. Pelaku dosa besarnya, anggaplah dosa besar, nggak pernah sholat, kaya tapi tak bayar zakat, tak pernah menikah tapi ada anaknya, cuman itu, ya kan? Dosa besar itu pokoknya durhaka pada orang tua. Nah, kita sebenarnya besar dulu. Meninggal tak bertaubat, maka hak dia tetap disolatkan. Hak dia tetap disolatkan. Keterangan sahabat menceritakan ayat ini apa? Sebelum ayat ini turun, sebelumnya kata keterangan di tafsir Ar-Razi ini, kalau ada orang dalam kesaksian kami dia ini pelaku dosa besar mati, kami laknat katanya. Kami laknat maksudnya, ya kami orang normalnya kan habis disolatkan itu, apakah kalian bersaksi jenazah ini orang baik? Nah, kan itu biasanya. Kalau ini enggak,
Kalian menurut saja orang ini orang ahli neraka katanya gitu. Ngeri kan itu zaman itu? Ngeri lah. Nah, hingga turun ayat ini, setelah turun ayat ini berhenti kami melakukannya. Pas turun ayat ini, nggak kami lakukan lagi gitu. Karena apa? Karena Allah berfirman dan Dia ampuni wa yaghfiru ma duna, di selain syirik Allah ampuni. Tapi liman yasha, hak prerogatif Allah sendiri. Jadi udahlah, nggak kami lakukan lagi kesaksian ahli nar itu. Dah. Akibat dari ayat ini macam-macam lagi nih, ini aku jelaskan. Masalahnya kan cerita ayat ini setelah ayat 47-nya kan 48 nih. Di ayat 47 itu kan memanggil hai ahlul kitab. Kan gitu. Lalu di ayat 8-nya Allah menceritakan syirik. Ini jugalah dasar pendapat Ali bin Abi Thalib bahwa Yahudi dan Kristen itu musyrik. Pendapat Ali bin Abi Thalib nih. Kalau pendapat yang lain tidak. Oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat dengan ayat terkait masalah surat Al-Maidah, bahwa ayat itu mengatakan halal bagi kalian menikah. Ayat Al-Maidah ayat 5. Aku bacakan. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Pada hari ayat ini turun, dan ini ayat-ayat paling terakhir turun, termasuk di era-era paling ujung. Dihalalkan kepada kalian makanan-makanan yang baik, termasuk makanan ahlul kitab, sembelihan Yahudi halal. Ayat ini halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka, dan perempuan-perempuan muhsanat dari mukminin dan muhsanat dari ahlul kitab halal bagi kalian. Inilah yang menjadikan fatwa sebagian kaum muslimin mengatakan halal menikah dengan laki-laki, ya, bukan perempuan. Laki-laki muslim, bukan perempuan. Kalau perempuan muslimah nggak halal. Laki-laki muslim, sebagian kaum muslimin itu berfatwa halal karena ayat ini memang. Tapi pada saat di Ali bin Abi Thalib, dia tidak setuju dengan fatwa itu karena fakta-fakta ayat Al-Quran yang lain. Orang Kristen menyebut Al-Masih ibnullah, orang Yahudi menyebut Uzair ibnullah. Kata Ali bin Abi Thalib, tak, mereka itu musyrik. Orang Yahudi dan orang Kristen itu berlaku kepada mereka bukan ayat ini, tapi ayat wala tunkihul musyrikat. Jangan kalian nikahi perempuan-perempuan musyrik. Pendapat inilah yang kita pakai di Indonesia. Final, nggak ada cerita boleh menikah dengan beda agama. Tuh. Jadi kalau misalnya, tapi kan ayat Al-Quran ayat di mana menyebutkan boleh, iya. Nah, jadi ayat itu nggak salah, cuma masalahnya ahlul kitabnya ini valid nggak ahlul kitab yang dimaksudnya itu? Kalau Ali bin Abi Thalib bilang faktanya enggak katanya. Mereka itu musyrik katanya. Ya udah. Itulah fatwa Ali bin Abi Thalib, dan itulah yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin Indonesia udah pasti. Ya, mazhab Syafi'i udah pasti. Tidak ada nikah beda agama. Gitu. Syiah juga sama. Nah, pendapat ini juga berakibat hukum ini.
berakibat hukum terhadap hukum pidana. Hukum pidana. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan, dan dia mengikuti pendapat Ali bin Abi Thalib, jika Muslim terbukti dengan sah, meyakinkan di pengadilan membunuh berencana ahlul kitab, dia tidak berhak diancam hukuman mati. Karena ahlul kitab itu dianggap musyrik, dan musyrik mati dengan dibunuh dengan berencana dan valid, tidak Muslim yang membunuhnya tidak diancam hukuman mati, itu hukuman yang lain. Nah, ini pendapat Ali bin Abi Thalib juga. Tapi kalau selain Ali bin Abi Thalib mengatakan, termasuk Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, ahlul kitab zimmi, maksudnya berada di bawah perlindungan kaum muslimin karena mereka membayar jizyah. Maka ketika ada Muslim terbukti dengan sah dan meyakinkan membunuh berencana, ahlul kitab kena pasal ancaman hukuman mati. Itulah beda. Jadi sebenarnya perbedaan itu di mana? Bukan karena ayat, tapi karena membaca ahlul kitabnya. Ya, membaca fakta ahlul kitabnya apa nih? Masalahnya kan ayat ini mengatakan, Ali bin Abi Thalib menganggap ayat ini berlaku kepada ahlul kitab karena mereka musyrik, maka mereka tidak diampuni. Kalau seandainya ayat ini, oke, kita bilang ahlul kitab Yahudi menganggap Tuhan satu, Kristen menganggap Tuhan satu, bertauhid dong. Kalau bertauhid berarti nggak kena dong ancaman ayat ini. Katanya, sementara ayat-ayat Al-Quran yang lain mengatakan orang-orang kafaru yang tidak percaya Nabi Muhammad utusan Allah diancam hukuman abadi di neraka. Nah, ini diskusi-diskusi semacam itu terjadi di awal-awal, ya setelah Nabi wafat ya. Kalau di masa Nabi wafat nggak ada permasalahan penerap bagaimana pas eksekusi ayat ini, nggak ada catatan. Tapi setelah Nabi wafat, terjadi. Terbelah dua, kaum muslimin menyikapi ahlul kitab, terbelah dua. Nah, kita di Indonesia mengambil pendapat Ali bin Abi Thalib, haram menikah beda agama. Kalau ada orang yang ngotot pengen nikah juga, Muslim, kawan kita misalnya kan, karena dia ngotot, kan ayatnya jelas, ya. Kaum muslimin juga ada yang mempraktekannya, iya. Tapi di Indonesia tidak. Kalau mau nikah sana, pergi keluar. Ada banyak. Kalau di Indonesia tidak dilayani, berarti mereka pergilah ke luar negeri, mungkin ke Singapura, mungkin ke Hong Kong, mungkin kalau perlu mereka ke Mesir kali, itu Mesir. Tapi di Indonesia enggak. Itu Allah tidak mengampuni syirik, tapi Allah mengampuni selain syirik. Dan dosa besar itu semua selain syirik ada potensi diampuni. Jadi diampuni baik orang yang bersangkutan itu taubat sebelum mati. Kalau sudah taubat sebelum mati sudah pasti dong Allah memang menerima taubat siapapun yang bertaubat. Tapi kalau seandainya dia sampai mati pun tak taubat, masuk ke pengadilan namanya itu kan. Kasusnya diangkat di pengadilan berarti. Memang kalau taubat kasusnya diangkat di pengadilan lagi. Nah, kalau masuk ke pengadilan ya udah di situ tergantung wewenang hakim lah. Di sinilah wa yaghfirul ma duna dzalika liman yasha. Ya sebenarnya diskusi ini sih seru juga di kalangan para ulama-ulama tempo dulu itu terkait masalah mendudukkan Kristen dan Yahudi ini, mendudukkan mereka ini, diskusinya banyak betul. Karena kasus hukum kita dengan mereka ini banyak sekali.
memperlakukan mereka ini. Kita sebagai warga, mereka warga negara, kita penguasanya kaum muslimin, mereka warga negara. Nah ini hukum-hukum terkait mereka ini banyak sekali. Hukum tagihan jizyahnya, hukum menikahnya, hukum makanan halal haramnya, hukum masalah rumah ibadahnya, hukum masalah bagaimana kalau dia menjadi bagian dari seperti misalnya kepemimpinan, macam-macam itu banyak sekali terkait masalah dua grup ini, Yahudi dan Kristen. Kalau Yahudi di Indonesia nggak ada. Sekarang ada itu kan gerakan, gerakan di Timur Tengah itu, gerakan menyatukan agama Ibrahimiyah. Pernah dengar? Ada semacam gerakan mendekatkan persepsi antar tiga agama Ibrahimi. Ibrahimi itu ya berarti ya Yahudi, Kristen, Islam. Biar tercipta wilayah regional Timur Tengah yang damai. Karena konflik itu besar di Timur Tengah. Yahudi, Kristennya di Lebanon, Yahudinya di Israel, sisanya pula kaum muslimin lah. Nah itu masalah hak Allah untuk mengampuni hambanya. Nah, ini juga dihubungkan dengan ini diskusinya nih. Ini orang Kristen ini kedudukannya gimana sih sebenarnya kan gitu. Ini karena ada ayat juga di akhir surat Al-Maidah. Di akhir surat Al-Maidah itu ada ayat, itu dialog antara Allah dan Nabi Isa. Itu juga, nah ayat ini seru juga nih. Allah menginterogasi Nabi Isa. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, pada saat Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah pernah engkau bilang kepada umatmu, ayo jadikan aku dan ibuku dua Tuhan, dua dewa selain Allah, jadi tiga jadinya. Pernah kau bilang begitu? Nabi Isa menjawab, ini Allah berfirman, disampaikan ke Nabi Muhammad, berarti informasi goib. Di alam goib Allah berdialog dengan Nabi Isa. Udah tak ada di bumi Nabi Isa nih. Ditanya Nabi Isa, pernah kau bilang begitu ke umatmu? Nabi Isa menjawab, qala subhanaka, maha suci kau ya Allah. Enggak mungkin lah, maha suci kau. Engkau maha suci dari sifat bahwa ada Tuhan tandingan selain Engkau. Maha suci kau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Tak pantas bagiku mengatakan sesuatu yang enggak hak, yang enggak benar. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Kalau aku mengatakan itu kan engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang dalam jiwaku, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, enggak pernah aku ngomong ke umatku selain yang pernah engkau suruh aku omongin. Aku omongin apa nih? Ani abudullaha rabbi wa rabbakum. Ini yang aku sampaikan ke umatku. Menghambakan dirilah kalian kepada Allah, karena Allah itulah Tuhanku, Allah itu juga Tuhan kalian. Itu yang aku sampaikan ya Allah, enggak ada yang lain. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, selama aku masih bersama mereka, aku menjadi saksi. Enggak ada yang aneh-aneh mereka lakukan. Sama seperti yang aku ajarkan, yang mereka menghamba kepadamu. Falamma tawaffaitani, pada saat engkau selesaikan misiku di dunia, selesai misiku di dunia, engkau panggil aku, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Aku enggak tahu lagi apa yang terjadi sepeninggalku. Entah mereka
benar mereka menjadikan aku Tuhan atau makku kata. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Engkaulah menyaksikan segala sesuatu. Nah, ayat penutupnya kata Nabi Isa ini penutup final nih sebelum dia mau memberikan ini. In tu'azibuhum fa innahum ibaduka. Ya Allah, itu kalau memang benarlah umatku itu membikin aku Tuhan, membikin makku Tuhan, tentu salah, berhak mereka dihukum. Kalau engkau hukum mereka, engkau azab mereka, fa innahum ibaduka. Ya, mereka kan hambamu. Hambamu, kami nggak akan bisa protes. Ya, hamba kau punya, kau hukum, kau bikin aturan mereka melanggar, kau hukum, ya siapa yang protes? Wa in taghfir lahum. Di situ narasinya. Tapi jika engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Aku nggak ada terserah kalau ya Allah gitu kan. Kata Nabi Isa alaihissalam. Ayat ini turun, Nabi Muhammad paling sering membaca ayat ini. Paling sering membaca ini. In tu'azibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul rahim. Azizul hakim. Antal azizul hakim. Azizul itu keputusannya tidak bisa diprotes. Hakim ya adil. Udah. Jadi ya terserah Allah lah. Tapi sekarang kan faktanya mereka kafir, gitu aja. Kristen itu faktanya mereka kafir. Disuruh beriman kepada Nabi Muhammad, mereka bilang Nabi Muhammad bukan utusan Tuhan. Ancaman Allah terhadap mereka banyak. Diancam Allah dengan selama-lamanya di neraka. Sudah. Tapi bahwa Allah terpaksakah memvonis mereka? Enggak, Allah tidak ada sifat terpaksa pada dirinya. Allah punya sifat Al-Qayyum, dia tidak bisa diintervensi oleh apa. Seandainya demo kita semua nih, alhamdulillah ya, ternyata di pengadilan nanti kita tonton, kita udah di surga nih, udah enak-enak kita di surga, amin ya. Tiba-tiba, orang Kristen tadi diponis bebas, gimana itu? Protes kita? Nggak bisa juga, udah selesai. Biar sang hakim aja, udah. Makanya kalau kita berebut tentang masalah surga dengan orang Kristen, biar Allah aja jadi jurinya, sudah. Biar nanti kalau kalian nggak mau menjadi pengikut Nabi Muhammad, ya sudah, kita tunggu nanti di pengadilan. Sudah. Itu hakim yang maha adil. Nggak ada ketakutan kita di situ. Nah, semoga kalian juga nggak takut menghadapi pengadilan itu, kan gitu. Kita mainnya gitu aja. Ayo, kalau kau merasa Muhammad itu utusan, udah, terserah kau bawa keyakinan itu sampai mati dan kami bawa keyakinan kami sampai mati. Kita tunggu nanti di pengadilan akhirat, pasti kita mati semua. Itulah kekuatan akidah. Jadi sebenarnya argumen ayat Al-Quran udah kuat lah, nggak ada kekurangannya lagi di situ. Nah, cuma supaya nanti ini, supaya gini, yang memvonis kita masuk surga itu bukan kita. Bukan kita jurinya, bukan kita sedang misalnya ditertawakan orang. Ini para penjual surga katanya apa? Istilah ya Allah itu sekarang di medsos kan suka kan? Pedagang surga, tak apalah sebutannya itu. Enggak, kita nggak pernah. Kita harus pada bukan kami yang memvonis surga atau neraka itu. Kita kan nggak boleh kan? Kan pernah suatu waktu jenazah lewat gitu kan? Lalu para sahabat komen, wah calon ahli surga nih, calon ahli surga. Nabi kan nggak bilang jangan kayak gitu ngomongnya, gitu. Doain saja, kita doain saja, mudah-mudahan dia menjadi ahli surga. Kita sesama muslim aja udah yakin kita nih janji Allah sama Al-Quran. Tetap kapasitas kita hanya sampai di doa saja. Tolong masukkan ke dalam surga, gitu aja, tolong gitu. Kita demo terus setiap hari. Di bacaan sholat kita demo terus. Demo dalam maksud mohon gitu. Wa ja'alna min ibadikas shalihin. Ya.
Jadi betul. Supaya kami digabungkan satu grup orang beriman, beri hidayah sebagaimana yang pernah dapat hidayah. Nah, ini masalah dengan ahlul kitab. Karena kenapa? Ahlul kitab itu dia kalau ditanya, aku jangan bilang aku percaya Tuhan. Orang Najran waktu itu, Najran itu satu wilayah di selatan Mekah, provinsi sekarang namanya sampai sekarang namanya Najran juga. Itu mereka ketemu dengan Nabi Muhammad. Ngotot sampai kami tidak mau. Muhammad nggak usah ajari kami soal masalah mengenal Tuhan nih. Kami udah lebih tahu gitu. Ya kan ajaran itu kan ada kan, ajaran mengenal Allah itu ya tahu kan. Ya udah, nggak ada paksaan buat kalian, oke. Ya, tapi karena kalian sekarang di bawah perlindungan kaum muslimin, ya bayar jizyah, oke, kalian bayar jizyah. Dan mereka lah pihak yang nggak boleh dipaksa. Kan ada ayat la ikraha fid din kan? Ada ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan terhadap. Di tafsir itu dijelaskan siapa yang nggak boleh dipaksa itu hanya ahli kitab saja, Kristen dan Yahudi aja nggak boleh, sisanya paksanya. Faktanya begitu. Kita nggak usah kesannya usah kemana Islam itu faktanya begitu. Karena masuk Islam bebas pajak, kalau nggak masuk Islam ya masuk Islam aja lah. Kan gitu. Kita misalnya gitu, itu kok Ustaz bilang sementara orang ceramahnya mengatakan Islam itu agama damai. Iya, tapi musyrik itu paling buruk gitu loh. Bahkan ayat mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari jangan salah Pak. Itu jangan salah. Fitnah di situ artinya bukan mengatakan sesuatu yang tidak benar, enggak. Fitnah di situ adalah kemusyrikan. Seorang menduakan Tuhan itu lebih buruk dosa ketimbang kasus pembunuhan. Lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak salah paham tadi bahwa orang musyrik itu pada awalnya mereka itu dipilihkan gitu. Dan ada hadis yang mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memberi tekanan kepada orang-orang ini yang dimaksud orang musyrik itu sampai mereka menyatakan la ilaha illallah. Karena apa? Tapi kalau kita bilang, tapi kan Islam itu harus disebarkan rahmatan lil alamin Ustaz. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah rahmat Allah sudah. Kasihan kita lihat mereka mati nanti. Mati enggak diampuni, itu kasihan kita. Rahmatnya itu justrunya. Kasihan kita bayang nanti mereka mati tak ada ampunnya. Justru karena dorongan kasih sayang kita kepada mereka, berimanlah, bertauhidlah. Tauhid doang minimal gitu. Kalau kau melakukan dosa besar setelah itu, peluang diampuni masih ada.
dari api neraka dengan tauhid. Justru itu bahasa kasih sayang, bukan, nggak ada bertentangan ayat itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, kami utus engkau tak lain kecuali untuk kasih Allah kepada semua manusia. Iya, tapi ini tidak boleh pemaksaan dalam agama, betul. Tapi kepada orang ini, orang musyrik, tekan dia harus diselamatkan. Nah, prinsip menyelamatkan dia sebenarnya bukan ingin menjahati dia. Cuma dikasih ulur-ulur waktu selama di Mekah, oke, mereka jahat, kamu belum kuat. Setelah umat Islam kuat, perang-peranglah, kan gitu, perang. Tapi bukan karena kita jahat kepada mereka, prinsip ini loh, nggak diampuni Allah musyrik itu gitu. Mereka meninggal dalam keadaan bertauhid, itu selamat, masih ada peluang diampuni. Kalau enggak, lewat dah. Jadi ya harus ditekan. Kalau ditunggu dia sadar, kapan dia mau sadar? Ajal di tangan Tuhan. Nah, ini, jadi harus kita lihat begini. Ini nggak diakui. Jadi bayangkan seandainya ada itu, dia bertauhidnya. Tauhid itu menyelamatkan betul. Mati kita tauhid yang dibawa nih ya, dosa bertumpuk, gitu kan? Lupa taubat, telat taubat duluan mati. Tinggal kasih sayang hakimnya lagi di situ. Tauhid itu menyelamatkan. Itulah besarnya peran tauhid itu. Jadi kita jaga tauhid itu. Makanya man mata akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhirannya la ilaha illallah luar dalam di hatinya, dakhalal jannah. Paling paling bertahan kau di dalam. Di dalam harus kau bertahan walaupun kau diancam mati. Kau murtad enggak? Bilang ini Tuhanmu, dewa ini Tuhanmu. Bilang, mana kita nauzubillah jangan terjadi kita di bawah ancaman gitu kan. Mana tahu kita ada terjadi negara komunis tiba-tiba anti Tuhan gitu kan. Katakan tidak ada Tuhan katanya. Pertahanan terakhir kita masih ada. Kalau kita takut mati, masih dimaafkan oleh Allah. Orang yang ditekan, diancam mati, lalu dia bilang, ya dewa itu Tuhan katanya kan, tapi di hatinya tidak ya Allah, tapi aku belum siap mati, aku nggak siap ditembak mati kayak gitu. Dimaafkan oleh Allah. Di luar lain di dalam. Di luar dia bilang musyrik, di dalam masih dimaafkan. Itulah pertahanan terakhir. Kalau seandainya dia milih, aku nggak siap mati. Kan itu ada Ammar bin Yasir namanya. Dibunuh maknya, ditekan, mati mak di depan mata dia. Kau mau ikut nggak? Aku nggak ikut lagi gitu. Kufur dia di mulutnya, tapi turun ayat. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi di hatinya beda. Makanya lain di mulut, lain di hati itu ada dua macam. Ada munafik, ada taqiyah. Yang kedua itu taqiyah. Masih dimaafkan oleh Allah. Tapi yang ngotot tembak-tembaklah, mati aku jadi la ilaha illallah Tuhan ahad, ditembak terus mati syahid, naik tinggi derajatnya. Oh beda lah pula levelnya dengan orang yang tadi aku masih mau hidup, belum siap mati, tapi aku nggak nerima juga, tetap Allah lah Tuhan tuh. Cari selamat namanya kan? Tadi maafkan, tapi yang di surga levelnya beda lah. Janganlah minta sabar kan? Ada risiko besar. An-Nahl ayat 106 itu kafarah. Jadi tauhid itulah yang harus kita pertahankan. Terakhir ayat yang setelahnya itulah sindiran, itu nanti kita lanjutkan bulan depan lah. Apa hubungan ayat 49 dengan ayat sebelumnya? Ini ayat ini diskusi besar di kalangan ulama terkait masalah teori keampunan ini ya. Ini masuk dalam kajian akidah, kajian ilmu kalam. Ini kita membahas tentang cerita Allah sikapnya gimana gitu. Jadi ya udahlah, itu udah diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu bagi kita. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.